ibadah kita, supaya Tuhan turun dan memberkati kita. Ya Tuhan Allah, Allah yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi, kepadamu kami tundukkan kepala, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Ya Tuhan, banyak hal tentu yang kami hadapi dan alami. Tetapi satu hal kami tahu, bahwa kekuatan Tuhan melebihi dari segala hal. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Roh Kudus turun mengurapi hamba-Mu, menjamah jemaat-Mu dan para pendengar, supaya kami semua diberkati dalam ibadah, dalam untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Kita jumpa lagi pada Suara Kebenaran Narwastu Impact Community. Saya mengambil tema pada ibadah kita hari ini adalah habis gelap terbitlah terang. Nats yang saya buka di dalam Alkitab Perjanjian Lama pada Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini memberikan kepada kita gambaran yang nyata. Saya mau mengulas dua variabel besar dari nats ini. Tetapi sebelumnya kita melihat dengan belum teratasinya wabah corona di negeri kita, banyak sekali kabar tentu yang kita dengar. Ada yang benar kabarnya dan ada yang tidak benar. Maka apapun yang kita dengar, apapun berita yang sampai ke telinga kita, kita harus melihat itu dalam perspektif iman kita sebagai orang yang percaya. Karena kita percaya di dalam firman Tuhan. Bagi kita sebagai orang percaya, Alkitab adalah sumber informasi yang dapat kita terima, dan kebenarannya dapat menjadi petunjuk bagi kita untuk melihat peristiwa dan fenomena yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam Alkitab Perjanjian Lama menyatakan nubuat yang digenapi, baik pada zaman bapak-bapak sampai pada zaman Musa. Setelah itu kita memperhatikan juga di dalam Perjanjian Baru apa yang telah digenapi dan apa yang belum digenapi. Kedatangan Yesus, mulai dari kelahirannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, sampai kepada ia naik di surga, adalah nubuatan firman Tuhan yang telah digenapi. Tetapi kita menanti ada satu nubuatan yang akan digenapi dan belum digenapi sekarang, adalah kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita menantikan itu bagi orang yang setia kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan akan turun dari surga dan mengangkat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baiklah, saudara-saudara, 700 tahun sebelum Masehi, Yesaya telah menubuatkan satu kebenaran apa yang telah terjadi. Kita melihat variabel yang pertama dari nats kita tadi. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kata kegelapan dan kekelaman adalah dua kata sinonim. Sebab kita ketemu dalam bahasa Ibrani memakai kata salmamet tentang kekelaman yang artinya kegelapan. Kita membaca pemazmur Daud juga mengatakan pada ayat 4 di pasal 23,
Di sana disebut tentang lembah kekelaman. Ini adalah suatu metafora masa sukar, keputusasaan, ketidakberdayaan yang telah terjadi dan dialami oleh setiap manusia. Nah, menyoroti bencana yang melanda seluruh dunia saat ini, adanya wabah virus corona yang kita kenal pandemik COVID-19. Ini telah berkembang begitu cepat dan telah menelan banyak korban, baik korban manusia meninggal dan korban kepincangan ekonomi. Semua terjadi dan keadaan menjadi stuck. Apa penyebabnya? Ada banyak orang menyebut tentang fenomena atau penyebab dari bencana yang sangat luar biasa, ngeri yang terjadi. Apapun pandangan dan persepsi orang, tetapi saya berani mau mengatakan bahwa itu diakibatkan dengan ketidaktaatan manusia sehingga manusia berbuat kejahatan. Umpamanya kita kenal apa yang disebut tentang eksploitasi. Ini adalah pemanfaatan yang secara semena-mena atau terlalu berlebihan dilakukan terhadap sesuatu subjek. Ujung-ujungnya adalah hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi dan golongan tertentu. Sehingga apa yang terjadi tentang eksploitasi yang tak dapat dibendung, sehingga semua tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berbuat sesuatu tanpa dilandasi oleh satu kebenaran. Sesungguhnya Tuhan adalah tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Bukankah awal penciptaan langit dan bumi, termasuk manusia di dalamnya, Tuhan Allah telah mengingatkan manusia akan bahaya kesengsaraan sampai berujung kepada kematian. Dan itu pasti terjadi jika manusia tidak taat terhadap aturan Tuhan. Pada Yohanes 3 ayat 19, kita jumpa di sana sikap manusia yang tak dapat dibendung hanya karena kepentingan pribadi semata. Di sana Alkitab berkata, manusia cenderung terhadap kejahatan. Apa akibat dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh manusia? Maka terjadilah apa yang kita kenal kemerosotan moral, ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, dan rakyat kecil menjadi tumbal kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Manusia disebut akrab dengan dosa dan selalu jatuh dalam dosa yang sama. Di zaman Israel, pada zaman kepemimpinan Daud dan Salomo, mereka mengalami masa jaya. Ekonomi berkembang begitu pesat. Tatanan masyarakat tertata begitu baik. Politik pun berjalan begitu baik. Sampai-sampai dunia di sekitar Israel yang dipimpin oleh Daud dan Salomo menjadi gemetar dan takut. Akan tetapi setelah itu mereka mengalami berbagai bencana karena mereka tidak setia kepada Allah. Mereka terjerumus kepada kesombongan, kepada keserakaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka satu hal bagi kita, jangan benturkan hidup kita kepada kejahatan. Kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 13 mengingatkan kita di sana, dan sebuah peringatan juga buat kita. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu daya. Saudara-saudara, inilah lembah kekelaman yang diakibat oleh ulah manusia. Dapatkah kita berkata nubuatan Alkitab telah terjadi sekarang menyangkut virus corona? Berapa banyak manusia menjerit oleh karena bermacam persoalan yang tidak dapat diatasi oleh manusia. Akan tetapi janji Allah adalah tak pernah habis. Sehingga tema kita yang saya angkat, habis gelap terbitlah terang. Kita melihat pada bagian yang kedua, menyangkut pengharapan di tengah kesuraman. Saudara-saudaraku, ada harapan yang pasti yang Tuhan berikan, tentu bagi orang yang memahami kedaulatan Tuhan. Yesaya diutus oleh Tuhan pada 700 tahun yang lalu untuk memberitahukan kebenaran Allah kepada umat Tuhan yang telah berjalan pincang, mengajak orang Israel untuk bertobat dari ketidakadilan. Lalu yang kedua, mengajak umat Tuhan akan celaka dan kebinasaan yang dapat terjadi kalau saja mereka tidak taat kepada keputusan Tuhan, kepada aturan Tuhan, kepada firman Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil, dan keadilan Tuhan juga akan bertindak bagi mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi bagi mereka yang melakukan kebenaran, mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran, Yesaya menggambarkan cinta Allah tanpa batas yang diungkapkannya, yang diangkatnya pada pasal 49 ayat 15. Di sana berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, kata Tuhan, aku tidak akan melupakan engkau. Apa yang kita temukan di sini adalah dua perbedaan yang jauh. Manusia boleh saja mengasihi orang yang dia kasihi, tetapi kasih manusia, cinta manusia terbatas. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Alkitab berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Dan itu adalah janji Tuhan yang pasti. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab yang kita percayai, yang menubuatkan banyak hal, adalah peristiwa yang terjadi, merupakan kebenaran yang tidak dapat kita bantah oleh siapapun. Saudara-saudaraku, kasus yang terjadi sekarang ini, Yesaya juga telah menubuatkan jauh-jauh sebelumnya tentang kekelaman dan kegelapan. Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah membuat keputusan yang salah. Allah adalah Allah yang bertindak sesuai dengan kedaulatannya. Satu keinginan Tuhan bagi manusia dan bagi kita yang telah percaya kepadanya adalah supaya manusia hidup taat. Agar ketaatan itu akan melahirkan ketentraman, kedamaian di planet bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan memintakan satu bagi kita adalah jangan melawan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Namun dari jalan hidup manusia yang jahat itu pun, Tuhan Allah tetap mengasihi manusia. Dengan firman-Nya dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau. Daud telah mengungkapkan itu di dalam Mazmur 23 pada ayat yang keempat yang kita baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita semua berada pada kondisi yang tidak memberikan keuntungan secara manusia. Tetapi percayalah, di tengah badai yang kita alami, kalau kita bergantung kepada Tuhan, malapetaka akan diangkat oleh Tuhan dan kesejahteraan kita akan alami. Belenggu apapun akan dilepaskan oleh Tuhan bagi kita
Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tundukkan kepala untuk mensyukuri firman Tuhan. Bapa yang baik, di tengah situasi yang gelap yang mencekam, karena adanya virus corona, Tuhan, kami manusia sangat menyadari ketidakbenaran dalam hidup kami. Ampunilah kesalahan kami, dan kami mau berbalik kepadamu. Tolonglah kami, kiranya dengan firman ini dapat membangun kembali nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup kami, agar kami dapat menempatkan diri kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah kami semua dengan firman ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu dari sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, walaupun saudara-saudara berada di rumah masing-masing, saya mau berdoa kepada Tuhan agar hari ini dan seterusnya kita terus dilingkupi oleh kekuatan dan damai dari Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami yang besar, firman Allah telah hamba-Mu sampaikan, dan firman Allah adalah perkataan. Firman Allah adalah kebenaran-Mu yang tidak dapat kami sangkal. Kami memuji Engkau karena Engkau memberikan firman bagi kami. Dengan firman ini memberikan petunjuk, arahan apa yang harus kami buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan. Dari pribadi lepas pribadi. Dari keluarga lepas keluarga. Dimanapun mereka berada. Baik yang ada di rumah dan di tempat di mana mereka berada. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita yakini doa Yabes, kiranya ini menjadi gaya hidup buat kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kisah kita tidak menimpa aku. Yesus, kami percaya kepada-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Berkat dan kasih-Mu melimpah atas kami. Kami pegang firman di tengah badai yang kami alami. Kami tidak sendiri, ada Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.